Kak Halo, Ferry. halo. Gimana nih kabarnya Kak? Oh, baik, baik. Oh, Febri atau Ferry tadi? Ferry ya? Oke ya, baik. Iya Ferry. Gimana nih Baik Namanya ya. cuaca di Tangerang? Wah, cuaca Tangerang nggak Jakarta bener, gitu. nggak bener semua ya, panasnya luar biasa ya. Ya panasnya gila banget. Indonesia lagi panas-panasnya nih. Iya, 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 parah lah. Come to Iya. Japan. Oh ya. Wah Ah, di Jepang gimana, gimana Febri? cuacanya? Panas banget kah atau? No, we start 20 degree sekarang. Oh, very itu Dingin. suhu. Kalau kita Oh tahu enak AC segitu banget. ya. Enak sekali ya. Panas, panas mataharinya, tapi udaranya sangat menusuk. Oh, Ya, oke. jadi masih panas matahari karena masih transisi kan dari summer. em, Masih panas mataharinya, tapi udaranya dingin. Jadi mau panas boleh, mau dingin boleh. Tapi jeleknya adalah kalau pakai baju jadi bingung. Mau pakai baju dingin nanti Operable atau yang basah. ini summer? Iya, mau pakai baju yang biasa nanti kedinginan, jadi serba salah. Anyway, ya, good di Indonesia. Cool, Alright. cool. Alright. Semuanya salam kenal. Aku Audrey dari Free Times. Aku di sini sebagai event. Jadi pada hari ini kita bakal sharing-sharing nih diskusi mengenai how to leverage PR to build a strong brand identity. Nah, jadi di sini ada Kak Febrianka. Kak Febrianka itu udah join sendiri ya. Halo Kak Febri. Halo, Audrey. Jadi Kak Febrianka hari ini bakal sharing nih pengalamannya dan juga insight-nya dari dunia marketing dan juga PR. Terus juga di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada nih yang kiranya mau nanya-nanya, terus diskusi-diskusi sama kita-kita semua, boleh banget feel free banget untuk unmute atau kirim di chat kalau misalkan masih malu-malu kayak aku nih. Dulu aku juga malu-malu. Eh, Boleh banget teman-teman. Jadi feel free, anggap aja lagi kayak ngobrol sama teman gitu. Nah, oke, mungkin tanpa lebih lama lagi, udah pada nggak sabar kali ya untuk mulai webinar kita siang hari ini. Boleh dong reaksinya teman-teman semua. Siapa nih yang udah nggak sabar? Aku Aku langsung sendiri pakai reaction jempol sendiri. react aku sendiri juga nggak sabar karena aku sendiri udah pengen banyak nih nanya banyak sama Kak Febri nantinya. Oke, Oh, tanpa lebih lama lagi, mungkin kita mulai kali ya. Oke, Oke, thank you Kak. so much, Audrey. Well, halo semuanya. Oh, kecepatan, Audrey, kayaknya. Sorry, aku bener-bener gak sabar banget nih pengen ngedengar materi dari Kak Febri. Takutnya nanti Oke. langsung habis, langsung Q&A. Jadi Oh pelan-pelan iya, dulu ya. Oke. So let's go iya. back to the first screen. Tapi Alright, sambil alright. nunggu Audrey back to the first screen, I want to say hi everyone semuanya. Thank you udah join. Mungkin sebagian ada yang confirm tidak hadir ya, atau masih Ya, menunggu nanti uh, joinnya agak telat karena ya ini kalau di Indonesia jam 2 siang, jam-jam krusial after makan siang. Jadi mau lanjut kerja tapi agak ngantuk tapi harus tetap kerja. Walaupun kayak gitu kita harus tetap semangat semuanya ya guys. Masih pejuang cuan. Jadi semuanya harus semangat. Mungkin boleh ke slide sebelumnya Audrey. So, ya, seperti yang tadi Audrey udah sampaikan, thank you so much everyone to join this webinar. Uh, Audrey tadi mention kalau aku akan share mengenai experience mengenai leverage public relations ya. But I understand semuanya di sini adalah PR juga, jadi kayaknya juga lebih paham nih tentang dunia PR karena aku sendiri sebenarnya in charge-nya di marketing, but I know a bit about public relations. So webinar ini sifatnya diskusi aja ya teman-teman. Jadi bukan yang bersifat mengajarkan atau apa. Jadi feel free kalau ternyata ada yang mau didiskusin bareng, I would be so happy for that. So, welcome di webinar How to Leverage Public Relations to Build a Strong Brand Identity. Next. Oke, tak kenal maka tak sayang. So, sekali lagi selamat datang dan perkenalkan namaku Febrianka. Saat ini adalah marketing manager di Free Times. So, I help a lot sama beberapa
publisher yang sudah bekerja sama dengan Free Times. So I will share a bit mengenai uh, apa ya publisher yang ada di Free Times dan bagaimana cara mereka leverage public relations mereka through brand identity. Next. Oke. Sebelum lanjut deep down mengenai brand identity, kita perlu tahu dulu nih, kalau ternyata ada penelitian di mana 78% customer itu lebih memilih belajar tentang company itu melalui artikel dibandingkan ads. Why? Kenapa? Pertanyaannya muncul tuh. Kenapa customer tuh lebih suka mempelajari suatu perusahaan itu dari artikel-artikel dan tapi bukan melalui iklan. Sesimpel kalau iklan itu sifatnya berbayar ya. Jadi otomatis dia harus bagusin tuh perusahaannya. Karena kan fungsinya public relation sendiri adalah shaping perception public. Benar nggak? Jadi fungsinya public relations untuk public itu ya untuk shaping perception, brand identity segala macam yang terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi kalau sifatnya iklan itu ibaratnya kayak ya ini ngiklan, tapi kalau artikel belum tentu iklan. Jadi 78% orang lebih memilih mempelajari perusahaan itu melalui artikel dibandingkan iklan. So next. That's why it come up with the brand identity. It's very important untuk beberapa perusahaan. Tapi brand identity itu nggak identik sama yang logo, nggak sama jingle, tagline, catchy tagline, kayak gitu-gitu, enggak. Brand identitas tuh mengenai brand image perusahaan, mengenai reputasi dari perusahaan tersebut. Itu yang disebut the real brand identity dibandingkan dengan kayak kalau ngeliat warna hijau, terus ada mahkota, orang-orang akan kebayang dengan salah satu brand kopi yang harganya lumayan cukup mahal. Tapi that's not brand identity. Itu namanya ya logo, tapi bukan brand identitas. Apa tuh brand identity? Oh, itu perusahaan yang image-nya customer service-nya bagus banget sampai ke satpam-satpamnya punya customer service yang bagus. That's brand identity. Tapi kalau misalnya tadi aku mention customer service-nya tuh bagus banget, pelayanannya bagus banget, bahkan sampai satpamnya punya cara men-treat customer-nya tuh dengan baik. Pasti orang-orang akan langsung mengarah ke arah salah satu bank swasta di Indonesia. Jadi that's brand identity. Kita harus menciptakan brand identitas tersebut apa ya? Supaya customer itu bisa melihat brand identitas kita tuh seperti apa. Nah, shaping-nya tuh harus tepat dengan cara yang tepat dengan tools yang tepat. Kalau kita bayar buzzer itu nggak real. Itu artinya sama aja kayak ads, tapi the meaning of brand identity itu sendiri adalah membuat sesuatu yang memorable. Kayak tadi aku contohnya ya, bikin konsep yang seperti apa logonya ada kayak ratu, warna hijau segala macam, pasti langsung pikirannya ke salah satu brand kopi. Nah, itu hal-hal yang bisa bikin memorable. Atau yang tadi aku mention juga, kayak misalnya pelayanannya sangat bagus, mereka sampai satpamnya juga bagus. Itu yang disebut namanya memorable dan itu akan berkaitan dengan brand identity. Nah, kalau brand identity itu punya benefitnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di B2C sendiri itu terkait sama yang namanya marketplace. Nah, itu bisa meningkatkan dari sisi marketplace-nya mereka. Jadi produk ini terpercaya, orang bakal langsung ke marketplace-nya cari produk tersebut. Terus biasanya kalau udah brand identity-nya bagus, dia punya trustworthy-nya sendiri dari masing-masing semua public. Jadi kayak oke, kayaknya walaupun produknya kurang bagus tapi quality customer service-nya sangat bagus, ya orang akan tetap pergi ke sana karena human is everything. Jadi kayak kalau misalnya pun produknya kurang bagus tapi kita kualitas customer service-nya bagus, itu akan tetap ada tuh apa customer-nya. Yang terakhir tuh pastinya data driven dan decision making-nya tuh harus benar. Jadi gimana cara menganalisis apa ya customer kita tuh based on data driven. Kita nggak bisa
yang namanya assumption kalau terkait dengan data. Jadi kita harus benar-benar tahu uh, customer kita tuh seperti apa, datanya seperti apa, personanya seperti apa. Dari situ kita akan decision making untuk membuat brand identity. Kita nggak mungkin misalnya produknya B2C tapi bikinnya terlalu formal. Itu nggak akan mungkin, nggak akan bisa masuk ke dalam B2C karena kalau formal itu pasti kaitannya sama B2B. Begitu juga B2B. Kalau produk teman-teman di sini B2B semuanya, tapi terlalu apa ya, terlalu into the live streaming, live kayak TikTok Shop. Walaupun sekarang udah tutup ya TikTok Shop, itu juga nggak akan masuk karena nggak ada company yang masuk ke dalam TikTok Shop seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih customer-nya seperti apa, define dulu customer-nya seperti apa, baru bikin decision making-nya dan create brand identity terkait dengan brand teman-teman. Salah satu caranya itu next, Kak Audrey boleh? Nah, salah satu caranya adalah membuat press release. Again, public relations itu harus bisa membuat persepsi publik terhadap company itu bagus, ya kan? Kalau misalnya ada pemberitaan jelek terhadap company, dibagusin dulu tuh, di persepsi dulu. Publiknya tuh harus di shaping perceptionnya. Oh no, itu beritanya nggak baik. Atau kalaupun benar, itu tugasnya PR. Bagaimana cara membuat publik itu lebih apa ya, balik trust ke company-nya. Jadi salah satu caranya adalah terkait dengan press release. Fungsinya banyak banget kalau press release ini. Jadi yang satu tentunya press release bisa menyampaikan ini ya, menyampaikan berita terkait dengan company tersebut dari leadership-nya. Terus sekarang udah zamannya digital, udah apa ya? Udah ada Google, everyone semua akan Google search dan itu terkait dengan SEO. Mereka kalau mau cari tahu company A ada masalah nih, ya kan? Misalnya, contohnya kemarin ada booming influencer makan makanan haram di restoran halal yang nyemplungin kerupuk segala macam. Itu tugasnya PR tuh yang harus balikin nama baik company-nya jadi lebih baik. Biasanya orang akan langsung search apa sih nama perusahaannya lewat Google Search. Itu terkait dengan SEO tentunya. Dan di zaman digital ini sekarang semuanya tuh lebih wider audience-nya. Jadi lebih apa ya? Kalau distribute press release itu lebih gampang karena lebih semuanya sekarang serba cepat, serba digital. Jadi lebih wider audience. Itu kegunaannya press release. Nah, next. Nah, tadi udah bicara tentang press release, tapi pengen tahu nih, key elements apa aja ya yang kira-kira itu efektif dari press release untuk nge-branding. Biasanya pengalaman dari free time sendiri sih, media tuh suka banget press release yang headline-nya tuh sangat menarik, yang tidak mengandung jualan. Mereka biasanya tuh scanning dulu. Teman-teman media tuh bakal scanning apakah judul ini menarik untuk dibahas, dipublish lagi atau tidak. Jadi yang first thing first adalah si crafting headline-nya. Apakah ini headline-nya kependekan, kepanjangan, ini kayaknya headline-nya terlalu jualan, nggak isinya kurang pas. Itu biasanya mereka ngelihat dari headline-nya dulu. Kemudian kalau misalnya headline-nya udah menarik, biasanya mereka akan langsung lihat ke body-nya, body press release-nya. Apakah ada infografis, apakah ada data-datanya, apakah ini news value atau jualan banget nih. Mereka bisa tahu, mereka bisa scanning. Biasanya teman-teman media yang paling suka tuh yang news value tentunya. Contohnya apa? Kayak product launch, terus misalnya dalam company teman-teman di sini ada perubahan structure BOD yang kayak gitu-gitu, itu mereka lebih suka tuh biasanya. Atau kayak mereka habis ada acara, bikin partnership sama company lain, itu tuh yang mereka suka. Tapi kalau sifatnya, oke, company A akan jualan habis-habisan produknya di akhir tahun. Wah, itu beda. Itu sifatnya udah jualan lagi tuh. Itu bukan news value. Jadi, paham ya perbedaannya sampai sini. Yang terakhir ada visual elements. Teman-teman media tuh paling suka yang namanya kalau misalnya di press release tuh ada infografisnya. Jadi misalnya ada data.
ya kan? Nggak cuma sekedar ketik, oke, perusahaan A kita mengalami kenaikan berapa persen segala macam. Itu tuh mereka nggak suka. Sukanya itu berbentuk dalam infografis. Atau kalau misalnya ada video, even better. Nah, mereka tuh sukanya yang kayak gitu-gitu dibanding kayak cuma sekedar nulis. Kenapa? Karena dia kan harus rewrite ya. Teman-teman media tuh ada yang copy paste aja, ada yang mereka sukanya rewrite. Tapi biasanya untuk media yang top tiernya atas itu dia akan rewrite. Nah, untuk memudahkan teman-teman media rewrite, biasanya kita harus memberikan informasi yang clear. Kalau enggak, biasanya itu akan jadi keblunder sendiri nanti. Kasihan teman-teman media dan kasihan teman-teman juga. Udah bikin berita bagus-bagus, ternyata pas di rewrite salah, ya kan? Jadi, kalau misalnya ada visual, even better. Mungkin siapa di sini ada yang udah pernah bikin press release? Teman-teman di sini? Mbak Ninda, ada Mas Robi, ada Mbak Tasya, mungkin pasti pernah lah ya kalau kalau PR atau pernah dengar atau gimana cara bikin press release pasti harus tahu sih seorang PR karena itu basic. Oke, next. Oke, 6 yang harus di avoid nih, 6 mistake, 6 kesalahan yang harus di avoid kalau teman-teman di sini bikin press release. Yang pertama, nggak ada call to action. Nah, ini paling sering banget. Jadi infonya cuma sampai sekedar ngasih tahu aja. Harusnya kalau ada call to action kayak misalnya visit website kami, itu kan pasti orang lebih tertarik ya, apalagi teman-teman media. Misalnya nggak tahu nih company-nya apa, karena kan eh, teman-teman media juga nggak tahu ya company-company di Indonesia, apalagi kalau startup company gitu. Misalnya, mereka kan juga perlu tahu. Nah, teman-teman di sini harus pastiin kalau punya yang namanya call to action. Jadi akan mendirect ke kemana gitu, tujuan dari press release tersebut. Nah, kemudian repetitif, selalu diulang-ulang. Pokoknya setiap bulan harus naik press release. Nggak mau tahu beritanya apa, pokoknya tiap bulan harus naik press release. Ujung-ujungnya kita bikinnya sesuatu yang repetitif. Nah, itu juga harus dihindarkan. Kenapa? Karena kalau repetitif, ya udah, itu kan udah pernah diberitakan. Jadi kenapa harus diberitakan lagi? Kalau teman-teman medianya aware, itu bahaya tuh teman-teman. Nah, yang ketiga, avoid menggunakan kata-kata yang membosankan di headlines. Apa ya contohnya? Yang standar banget lah kalau bisa sekarang tuh bikin press release yang judulnya stand out gitu. Jadi kayak dari judulnya aja udah eye catchy nih, udah sangat wah apa nih pengen baca yang kayak gitu. Buatlah press release yang seperti itu. Yang keempat, jangan lupa bedakan mana yang namanya press release, mana yang namanya blog. Biasanya press release tuh sifatnya singkat, padat, jelas gitu intinya. Jadi kayak cuma sekitar 300 words, gunain visual atau embed video URL kayak di YouTube segala macam. Itu tolong pastikan hal tersebut. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang jadinya blog. Dan jangan lupa masukin contact person. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman media nanti mau konfirmasi apakah berita ini benar atau kayaknya ada yang perlu saya tanyakan, nah mereka biasanya akan menghubungi teman-teman secara langsung. Nah, yang kelima nih nggak pakai visual yang tadi aku bilang, yang cuma tulisan, tulisan, tulisan. Nah, ada tuh banyak kan di Indonesia nih banyak banget masih yang sukanya apa ya? Visual banget yang akan ngerti kalau ada infografisnya, kalau ada gambarnya, kalau ada videonya. Nah, yang keenam adalah overstuffing keyword. Jadi, jadinya nanti kalau misalnya overstuffing juga, kasihan ke research-nya tuh susah di Google Keywords. Nanti akan ngaruh ke yang namanya SEO rankings. So, itu 6 mistake. So, next. Oke, nah measuring press release juga penting ya, karena kenapa? Kita perlu tahu nih, media mana aja yang pick up press release kita, terus berapa orang yang melihat, berapa orang yang repost, dari demografisnya seperti apa, yang mana aja nih, orang-orang mana aja yang melihat press release kita, itu kita harus measure. Why?
again, pertanyaannya adalah why? Ya karena ini akan dipakai untuk melihat selanjutnya kita akan buat press release lagi kan. Kita kan nggak akan bikin press release sekali seumur hidup gitu. Kalau misalnya kita mau bikin terus, kita perlu ada improvement. Dan untuk membuat improvement tersebut, kita perlu tahu press release yang udah pernah kita buat itu performance-nya seperti apa. Demografinya paling banyak tuh mana sih sebenarnya yang membaca press release kita. Nah, fungsinya measuring itu seperti itu. Jadi kita selain tahu demografinya, kita juga tahu apa yang perlu kita rubah lagi gitu. Perbaiki, bukan rubah ya, perbaiki ke depannya. So, next. That's why untuk memperbaiki press release kita perlu yang namanya feedback kan. Jadi kita perlu tahu nih, apalagi sebenarnya stakeholder kita tuh siapa? Kita perlu tahu kan stakeholder kita tuh siapa. Salah satunya ada teman-teman media. Salah satunya adalah mungkin kalau teman-teman di sini menggunakan jasa distribusi press release, teman-teman harus tahu feedback dari mereka. Why? Ya again, karena kita mau membuat press release yang lebih baik ke depannya ya. Jadi biasanya that's why di Free Times ini kita juga bikin yang namanya feedback dari press release. Fungsinya untuk membantu teman-teman PR di sini yang mau membuat press release berikutnya tahu kira-kira yang udah bagus apa, yang perlu diperbaiki apa, terus kalau dari biar supaya makin di pick up sama teman-teman media tuh bagusnya bikin press release yang seperti apa? Apakah harus adjustment lagi? Ataukah harus bikin analisis lagi? Apakah harus bikin strategi yang berbeda? Itu yang akan dikasih feedback. Jadi feedback dari stakeholder itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi jangan membuat press release udah ke publish, kalau hasilnya memuaskan, udah stop. Ya udah, itu hasilnya udah memuaskan, besok gue akan bikin hal yang sama. No, you need to avoid that. Kalau ibaratnya jangan jumawa, jangan sombong dulu karena feedback itu mau dari siapapun, teman-teman harus dengerin dulu at least. Jadi tahu kira-kira supaya bikin campaign ke depannya lebih baik, itu feedback dari teman-teman media, dari publik itu seperti apa supaya publik juga punya persepsi yang semakin baik terhadap company teman-teman. Oke, kurang lebih feedback seperti itu ya. Next, Kak Audrey. Well, Oke. thank you so much. I think that's good. That's all from me. So, kalau mau ada yang kepo-kepo tentang Free Times, boleh banget mampir ke freetimes.com. Sekalian ngiklan boleh ya. Well, thank you so much. I think that's all from me. Boleh banget kalau ada yang mau diskusi. Aku sangat terbuka. Thank you. Wah, sangat fruitful sekali ya materi yang disampaikan oleh Kak Febri nih barusan nih. Wah, aku di sini tadi belajar banyak hal banget kayak contohnya tuh, misalkan aku pengen bangun bisnis aku sendiri, gimana sih cara aku menentukan brand identity aku, terus juga kira-kira apa step-step yang harus aku pakai kira-kira nantinya kalau misalkan aku ingin Yes. naikin engagement juga tools-tools marketing aku nantinya. Terus juga kira-kira gimana sih cara aku membuat press release, kesalahan apa aja. Misalkan kan aku sendiri misalkan baru bangun bisnis, berarti masih pemula dong kalau misalkan aku ngebuat press release. Nah, makanya dari Yes. itu aku tadi udah dikasih tahu nih, kita semua udah dikasih tahu sama Kak Febri kesalahan apa aja sih yang harus kita hindari ketika kita membuat press Ya, release. Terus betul, juga betul. ternyata feedback sama measuring metrics itu sangat penting untuk press Benar. release kita. Jadi kita meskipun udah pernah buat press release sekali, ya next one kita harus sesuaiin lagi nih sama konten yang akan kita buat nantinya. Gitu. Betul Oke, banget. teman-teman, karena tadi materinya sudah sangat fruitful, aku sendiri nggak sabar banget buat tanya-nanya banyak kali ke Kak Febri. Kak Febri siap dong jawabnya. Siap, boleh banget. Nih, Nah, ada limited waktunya nggak nih, Mbak Kak Audrey? eh, nggak ada lah ya. Kita semua sangat open to discussion dan pertanyaan kan. Nah, di Oke, sini aku tapi lihat sampai jam ini nanti. sampai malam juga kita jabaninnya nggak, nggak bercanda. Jangan dong.
Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Kak. Aku lihat di chat nih. Nah, dari Kaninda. Kaninda bertanya nih, izin bertanya, saya Ninda. Halo, salam kenal Kaninda. Jadi Kaninda itu bertanya, kalau misalkan pemilik UMKM di bidang F&B, untuk UMKM, apakah pemilihan media itu penting atau hanya cukup lebih sering membuat press release saja? Mungkin boleh Kak Oke. Febri dijawab? Oke, cerita sedikit kali ya. A decade ago di Jepang, tepatnya di salah satu desa di Hokkaido, ada salah satu restoran F&B. Dia jualnya itu udon. Teman-teman tahu kan udon? Jadi dia adalah salah satu restoran kecil udon. Jadi mungkin restorannya tuh kayak cuma bisa kayak warteg ya kalau di Jakarta di Indonesia. Modelnya tuh kayak cuma gitu loh. Jadi yang nggak bisa nongkrong, yang nggak bisa berlama-lama makan di situ. Dia menggunakan press release itu sebagai salah satu media untuk memperkenalkan kalau mereka punya menu baru. Kalau dulu kan nggak ada social media, ada, tapi masih belum se-booming sekarang dan fungsinya masih belum sefungsional sekarang. Jadi mereka menggunakan press release sebagai salah satu fungsi untuk sebagai salah satu media untuk memperkenalkan menu baru mereka. Nah, pertanyaannya Mbak Ninda tadi ya, itu apakah kalau misalnya UMKM itu pemilihan media penting atau enggak? Ternyata hasilnya ya penting. Gini, kalau misalnya kita F&B, tapi kita kirim ke media yang sport, nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Jadi teman-teman di sini pemilihan media itu sangat penting ya. Jadi makanan tapi dikirimnya ke teknologi. Nggak nyambung banget kan? Ya dipublish sih mungkin kalau misalnya teman-teman media ya udahlah publish aja. Tapi apakah nyambung? Itu nggak nyambung. Jadi um, yes, tentu pemilihan media itu penting dan kalau misalnya sering membuat press release aja penting apa enggak? Tergantung. Press release-nya sifatnya repetitif nggak? Tadi kan ada 6 hal yang harus kita avoid kan. Kalau misalnya pembahasannya itu lagi, nggak perlu. Jadi satu aja. Atau kalau misalnya Mbak Ninda itu bikin launch menu baru, bikin press release boleh. Atau kalau misalnya setiap bulan ternyata ada menu baru, bikin lagi press release ya boleh. Tapi medianya juga harus tepat. Kebetulan nih sekalian iklan. Di free times itu teman-teman kalau distribute press release, kita kan ngirim ke media yang tepat. Jadi kalau tadi misalnya Mbak Ninda F&B ya, kita kan kirim ke jurnalis yang F&B aja, bukan jurnalis yang sport, yang teknologi, yang sorry tidak terlalu relevan. Jadi kita harus mengirimkan ke media yang tepat. I hope it's answering your question, Mbak Ninda. Jadi yes, pemilihan media tepat. Kalau mau bikin press release juga um, selama nggak repetitif aman sih, nggak apa-apa. Justru semakin bikin semakin ada value yang baru, semakin ada news terbaru. Biasanya teman-teman media makin kayak ini apa ya? Kok kayaknya sering banget nih bikin press release dan menarik gitu. Jadi mereka makin kepo gitu. Kayak gitu, Mbak Ninda. Semoga menjawab ya Kaninda. Oke, moving Oke. on to the next question. Ada Kak Ferry bertanya nih ke Kak Febri. Berapa biaya untuk bikin press release di Free Times dan apakah ada garansi? Dan Hmm, jikalau saya tidak bisa menulis, apakah bisa dibantu untuk penulisan press release-nya? bisa, bisa sini. Ayo mau bikin apa? Mau bikin press release tentang apa bisa banget. Kita bisa bantu. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalnya apalagi UMKM, small medium enterprises yang kira-kira kayaknya kita masih kurang nih SDM-nya. Boleh nggak ya dibantu bikinin free times? Yes, di Free Times bisa bantu. Jadi nanti ke freetimes.com aja ya. Di situ nanti kita akan ada form, teman-teman bisa isi. Kira-kira mau dibantu bikin press release tentang apa, nanti kita akan bantu. Biayanya kalau satu press release itu 300.000 rupiah kalau di Free Times. Dan jaminannya adalah 10 media, minimum 10 media. Itu udah minimum ya 10 media. Belum nanti kalau misalnya ada media lain yang mau publish, itu bisa banget gitu.
Jadi easy peasy lemon squeezy kalau di Frit. Oke, semoga menjawab ya Kak Ferry. Terus nih lanjut nih pertanyaan dari Kaninda tentang industri F&B tadi Kak. Nah, jadi dia tuh bertanya, apabila saya tidak memiliki menu baru, tetapi saya ingin memberikan press release berupa promosi, apakah lebih baik tidak menerbitkan atau tetap menerbitkan saja, tapi kan jatuhnya lebih ke hard selling? Suggestionnya kalau hard selling enggak sih. Kenapa? Karena teman-teman media tuh nggak suka banget kalau kita jatuhnya ujung-ujungnya jualan. Mereka lebih prefer em, apa ya, yang sifatnya tuh news value, yang ada novelty-nya, yang ada pembaruannya dari apa ya, dari restorannya gitu. Mbak Ninda restorannya apa nih? Lebih ke makanan apa? Mungkin bisa Western food. restoran. Kalau misalnya nggak ada menu baru, mungkin boleh apa ya? Boleh di share eh apa ya? Mungkin kayak contohnya misalnya bahan bakunya dari mana. Jadi di apa ya? Ada sesuatu yang diangkat. Itu pun kalau mau bikin press release ya. Jadi kayak sesuatu yang baru dari restorannya, walaupun menunya tidak baru. Mungkin bisa di highlight produk produk knowledge-nya apa. Tapi jangan jualan, ujung-ujungnya jangan naruh harga, di situ jangan naruh diskon, karena itu adalah sesuatu yang di avoid sama PR, karena ujung-ujungnya jualan. Nanti takutnya itu bukan press release, tapi jadinya iklan gitu. Kalau iklan nggak akan di pick up. Ini teman-teman media tuh nggak suka. Mereka sukanya yang news value gitu. Boleh nih Mbak Ninda, nanti kita diskusi lebih lanjut. Aku bantuin boleh. Oke, jadi di sini Oh, kita jadi tahu ya bedanya iklan sama press release itu gimana sih gitu. Nah, beda. aku sendiri Oh, tanya ya. nih ke Kak Febri nih. Siap gak Kak Febri? Hmm. Aku nanya, Aduh, kalau susah ya. misalnya, ya, ayo tarik napas dulu mungkin ya. Oke, jadi aku ingin nanya, gimana sih cara agar press release yang sudah kita buat itu nanti diliput sama banyak media? Hmm. Oke, berdasarkan pengalaman yang udah-udah, itu tuh biasanya satu, yang nggak terlalu panjang, kedua yang headline-nya itu eye-catchy, jadi nggak langsung kayak hard selling. Kebetulan di Free Times juga nanti diarahin tuh teman-teman nanti. Terus ketiga yang ada visualnya. Visual tuh paling paling disukain. Dan visualnya harus real ya. Jadi misalnya eh, company-nya baru launching produk baru gitu ya. Nah, itu tuh jangan pakai visual ala-ala Canva, paham ya? Tapi beneran itu produk barunya tuh seperti apa? Atau kayak partnership atau bikin event gitu ya. Bikin event, launching, terus pakai fotonya, eh, foto yang diambil dari stock image. Nah, itu jangan. Kalau bisa, itu pakai foto yang real, yang foto beneran, foto waktu eventnya itu seperti apa. Jadi, teman-teman media juga kebayang nih, oh ternyata eventnya seperti ini, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau sifatnya memberitahukan angka, report, atau apapun, itu pakai diagram aja. Jadi jangan yang kayak satu paragraf isinya, oke, kenaikan YoY, year on year, berapa persen, bla bla bla, yang kenaikan uh, customer service-nya jadi berapa persen, itu jangan dari paragraf, tapi dibentuk pakai visual. Karena kalau pakai visual biasanya itu lebih kebayang dan lebih enak dilihatnya gitu. Kalau punya videonya boleh dikasih link videonya seperti apa. Biasanya yang udah-udah tuh seperti itu. Jadi nggak yang isinya tulisan semua. Itu agak agak membosankan gitu. Wah, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Masih kuat kan ya, Kak Hmm, Febri? Oke, kuat. jadi Kak, Ayo kita kuat. habiskan. Oke, jadi Kak Robi bertanya nih di sini. Perlukah di setiap press release melampirkan fact sheet atau sesuai kebutuhan saja? Oke, kalau menurutku dan berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya yang sesuai kebutuhan aja Mas Robi. Jadi jangan terlalu yang semuanya dilampirin. Jadi
nanti kalau mau melampirkan semua dan it's okay untuk dipublish, itu dijadiin CTA aja. Jadi kayak misalnya untuk detail lebih lanjut itu klik link di sini. Itu nanti biasanya kan diarahin ke landing page dari company. Nah, itu boleh tuh dikasih tahu fact sheet-nya semua tuh seperti apa. Tapi kalau yang di press release itu sesuai kebutuhan aja. Jadi nggak semua harus dimasukin ke press release. Biasanya rata-rata yang penting yang sesuai sama kebutuhan, tapi nanti di bawahnya dikasih CTA, dikasih link untuk landing page ke yang halaman paling detailnya kayak gitu. I hope it's answering your questions, guys. Ya, semoga menjawab ya Kak Robi dan Oke. teman-teman semuanya. Wah, sayang Iya, banget. Aku padahal masih mau nanya, tapi ternyata waktu kita terbatas untuk hari ini. Mungkin nanti lebih lanjutnya kalau ada kita yang bisa mau nanya, ya atau boleh banget. bisa Kalau juga ada yang mau nanya, di ini aja, di email. Kayaknya tadi di chat ini ya, ada kasih link ya, Kak Audrey ya, di situ. ya, jadi di situ berbentuk form evaluasi kita juga untuk bahan masukan kita ke depannya nanti akan seperti apa. Lalu juga di situ teman-teman bisa banget tanya ke kita, nanti kita akan jawab lebih lanjut pertanyaan teman-teman. Boleh banget discuss apapun ke kita, nanti kita akan reply by email. Aku kirim ulang Ya, kali ya, biar nggak ketutup sama komen yang sebelumnya. boleh Oke. banget. Nanti ini ya, kalau misalnya ada yang mau nanya malu di sini atau karena nih Kak Audrey udah mau menutup acara, tapi belum sempat nanya, boleh banget ya Kak Audrey dikirim aja di Google Form yang di share lagi sama Kak Audrey. Nanti aku akan jawab melalui email. Oke. Nah, karena sambil menunggu teman-teman untuk mengisi formnya, gimana sih kalau misalkan kita sebelum penutupan nih, kita foto dulu nggak sih bareng Kak Febri? Kan Boleh, secara kita aku udah foto dapat dulu ya. materi yang sangat fruitful, boleh kali touch up dulu sebelum on cam gitu, Kak. Kayaknya aku yang juga perlu Agak apa touch up. nih? Oke. Udah cantik. Tapi nggak ada yang Oke. mau on camera. Ya nih, selain Kak Heni, ada Kak Ninda, tadi ada Kak Robi, dan lain-lainnya nih. Ayo teman-teman semuanya. Sebelum aku cekrek ya. Kayaknya malu Kak Audrey. Malu kali ya. Udah kita Aku aja juga yang malu bergaya sih. ya. Oke, Oke, aku cekrek ya, Kak Febri. Iya, ada Kak boleh. Ferry ini udah Oh, keren, lagi Kak. nyetir, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Keren Ayo. loh, sempet-sempet nonton webinar kita nih, Kak Ferry. Padahal lagi nyetir kan. Wah, ada Kak Webinar Gradina ya. juga ini ternyata. Oke, aku cekrek ya, karena udah banyak nih yang on cam. Oke, 1, 2, 3, cheers. Wah, sekali lagi gimana sih nggak sih kita ganti gaya? Oke, Gimana ya? 1. Harus gimana ya? Gimana ya Oh, gaya? kok ada balon? Aku Kok ada balon? Oh, kalau kita iya nggak please tahu balon kayaknya ya. Zoom akan ada mode baru ternyata. Cool. gitu. Oh iya, Oke, bener tuh. keren banget lucu Zoom. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, karena sudah dokumentasi foto-fotonya udah, eh, terima kasih buat teman-teman semuanya nih yang udah bergabung juga. Terus tadi aku lihat partisipasi teman-teman sangat luar biasa. Dan materi yang sudah diberikan oleh Kak Febrianka itu sangat fruitful, sangat mendarah daging. Dagingnya sangat tebal ya kalau kata anak zaman Gen Z sekarang. Oke, karena sekian teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. See you lagi di acara webinar kita yang selanjutnya. Goodbye, see you. Thank you semua. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Thank you.